Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinia Dewi Cahyani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi Publik terkait teori pilihan publik. Terkait dengan penjelasan teori pilihan publik, di sini saya akan mengambil studi kasus dari teori pilihan publik, yaitu jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga, atau pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi didefinisikan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak tertentu. Sekian banyak pengertian yang dikemukakan dengan sudut pandang beragam, namun didasari prinsip yang sama, yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikian, kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya menjadi esensi dari kegiatan ini. Berdasarkan Kamus Heritage Amerika pada tahun 2000, kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gray pada tahun 1989, menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dilakukan. Pada artikel ini, kolaborasi dipanai sebagai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab, di mana pihak-pihak berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Sektor publik adalah bidang kajian yang berkaitan dengan publik atau masyarakat. Kajian sektor publik bisa diidentifikasi terdapat 3 elemen di dalamnya, yaitu yang pertama government, civil society, dan yang terakhir yaitu private sector. Mardiasmo mendefinisikan sektor publik sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Domain publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik ini tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan yang di dalamnya yaitu pemerintahan pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara, yaitu BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen. Kolaborasi sektor publik dengan demikian dipahami sebagai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik di mana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama. Kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi bisa dari government, civil society, dan private sector. Tujuan utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat. Membangun New Public Governance. Pandangan Simon memberi sumbangan dimasukkannya perspektif rasionalitas dalam efisiensi organisasi. Pemikiran tentang pilihan publik atau public choice memiliki 3 asumsi. Yang pertama, pengambilan keputusan perorangan, yang artinya
Orang yang rasional mementingkan diri sendiri dan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan sekecil mungkin pengorbanan. Yang kedua yaitu komoditas publik yang dimaksud dengan output dari badan-badan publik. Yang ketiga yaitu situasi pengambilan keputusan yang berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan pilihan. Teori pilihan publik berupaya menstrukturasi proses pembuatan keputusan sehingga dapat mempengaruhi pilihan-pilihan manusia. Paradigma New Public Management mengadopsi pendekatan private sector dalam manajemen usahanya ke proses administrasi pada sektor publik. Pendekatan ini menggunakan teori pilihan publik atau public choice dalam pengambilan kebijakan yang didukung dengan profesionalisme manajer. Pada naungan paradigma ini, para analisis kebijakan erat dengan ilmu ekonomi, sehingga dekat dengan konsep-konsep market economics, cost dan benefit, dan rational model of choice. Pada ranah privat, keberhasilan usaha didukung oleh kualitas profesionalisme para manajer untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oleh karena para manajer di sektor publik juga harus diberikan kebebasan dalam memanajemen the freedom to manage. Keberhasilan penerapan paradigma New Public Management terdapat di negara maju. Kritik terhadap paradigma New Public Management yang berasal dari para ahli. Mereka berpendapat nilai-nilai yang merekat pada paradigma New Public Management seperti efisiensi, rasionalisasi, produktivitas, dan bisnis pada birokrasi bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi. Denhart mengkritik kalau pemerintahan dijalankan seperti bisnis, maka siapa pemilik kepentingan publik dan pelayanan publik? Pendapat Denhart, pemilik kepentingan publik hakikatnya adalah masyarakat atau publik. Maka administrator dalam menjalankan pemerintahan harus memusatkan pada tanggung jawab melayani warga negara. Peran melayani warga negara tersebut disebut sebagai paradigma New Public Service. Penekanan pendekatan ini adalah membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas. Tipe paradigma New Public Service menghendaki pelibatan warga negara pada dalam pemerintahan, baik pada tataran perencanaan sampai pada implementasi kebijakan. Administrator harus melayani masyarakat dengan bertanggung jawab, mengedepankan etika dan akuntabilitas pada setiap program atau proyek yang ditujukan pada masyarakat dalam kerangka demokrasi. Paradigma New Public Governance menekankan pada pelaksanaan kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik pada masyarakat. Paradigma ini lahir karena kritik pada New Public Management, di antaranya New Public Management bukan paradigma tetapi klaster beberapa negara saja. Penerapan New Public Management hanya terbatas pada Anglo-American, Australia, dan negara-negara Skandinavia. Dalam realitas NPM bagian dari public administration, hal ini karena kekurangan dasar teoritis dan konseptual yang dikemukakan oleh Fredrickson dan Smith pada tahun 2003. Antara public administration dan New Public Management gagal dalam menjelaskan desain kompleks realitas, menjalankan dan manajemen pelayanan publik pada abad ke-21. Paradigma New Public Governance hadir selain sebagai paradigma baru untuk menggantikan paradigma public administration dan paradigma New Public Service, juga sebagai salah satu cara terbaik, the one best way, untuk menjawab tantangan implementasi kebijakan publik dan penyediaan pelayanan publik. Pada pelayanan publik, memfokuskan pada hubungan antara pembuat kebijakan dan organisasi publik. Good governance memfokuskan pada penyebaran model sosial normatif, politik, dan administratif governance oleh organisasi supranasional seperti World Bank. New Public Governance memfokuskan pada 5 prinsip, yaitu yang pertama, Social Political Governance, yang kedua, Public Policy Governance, yang ketiga, Administrative Governance, yang keempat, Contract Governance, dan yang terakhir, Network Governance. Sekarang saya akan menjelaskan penjelasan dari 5 prinsip tersebut. Yang pertama, Social Political Governance memfokuskan relasi institusi dengan masyarakat. Koiman pada tahun 1999 mengatakan hubungan dan interaksi harus dipahami untuk memahami implementasi kebijakan publik. Yang kedua, Public Policy Governance
memfokuskan pada bagaimana para elit mengambil kebijakan dan interaksi jaringan untuk membuat dan memutuskan proses kebijakan publik. Yang ketiga, administrative governance memfokuskan pada efektivitas aplikasi dari public administration untuk menyelesaikan masalah implementasi kebijakan publik. Yang keempat, contract governance memfokuskan kontrak dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang terakhir yaitu network governance memfokuskan pada mengorganisir diri pada jaringan interorganisasional. Fungsinya untuk menyediakan pelayanan publik tanpa pemerintah. Semua perspektif teori governance di atas merupakan kontribusi penting pada pemahaman kita mengenai implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Tantangan besar bagi pengembangan administrasi negara adalah mengintegrasikan formula terbaik, the one best way, dalam menjawab tantangan implementasi kebijakan publik dan penyediaan layanan publik. Itu saja yang bisa saya jelaskan terkait studi kasus tentang teori pilihan publik. Semoga teman-teman bisa memahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.